Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kembali puji serta syukur hanya kita peruntukkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aneka karunia nikmatnya yang tiada pernah henti dan bertepi. Kepada Allah senantiasa kita mohon salawat seiring salam tercurah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Perlahan namun pasti, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, semoga senantiasa kita bisa mengikuti dan meneladani titah jejak langkah uswah hasanah dari Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Bahri yang dirahmati Allah, senantiasalah tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah bagaimana cara agar hati tetap bisa tenang dan damai. Dalam mukaddimah tadi, di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, radiyah mardiyah, kamu merasa senang dan Allah pun senang meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Ayat ini sering kita dengar, kita baca seolah arahnya saat sakaratul maut tiba, arahnya saat ruh pisah dari jasad kembali menghadap Allah. Orang yang tenang jiwanya dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahwasannya ayat daripada surat Al-Fajr ini, ayat 27, 28, 29 dan 30 ini juga untuk ketenangan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Artinya apa? Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, jujur, hari-hari yang kita lalui, jam berlalu berganti, dalam bilangan hari berganti minggu dan seterusnya. Apakah hari-hari yang kita lalui penuh dengan keresahan, penuh dengan kegundahan, penuh dengan pilu duka, penuh dengan nuansa yang tidak menyenangkan, depresi, stres? Kita yang tahu, Allah Maha tahu, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Dia Allah amat sangat mengetahui yang terbesit terlintas di dalam hati. Ketahuilah bahwasannya aneka problematika hidup dan kehidupan, aneka ujian yang kita jalani adalah sebuah keniscayaan. Yang jadi masalah adalah, boleh jadi permasalahannya belum tuntas, namun bagaimana hari-hari yang kita lalui penuh dengan ketenangan. Maka caranya adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Syaratnya
agar hari-hari yang kita lalui tetap dalam nuansa ketenangan. Allah beri nuansa batiniah kita damai. Maka yang pertama syaratnya adalah ayat berikutnya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Artinya segala problematika apapun, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keharmonisan, dan aneka masalah yang kita hadapi, irji'i ila rabbik, kembalikan kepada Allah. Kalau dikembalikan kepada Allah, bagaimana persoalan keuangan saya belum tuntas? Bagaimana saya masih merasakan sakit? Ikhtiar sudah, doa sudah. Bagaimana keluarga saya kok seperti ini? Kalau sudah irji'i ila rabbik, maka baru apapun yang terjadi kondisinya, dia akan radiyah. Allah berikan mardiyah. Dia akan ridha. Artinya dia terima. Orang yang ridha, dia akan melihat bahwa tak satu pun daun yang jatuh, tak satu pun debu yang berterbangan, hakikatnya Allah. Aku telah berikhtiar, aku telah berupaya, namun hasilnya seperti ini, radiyah. Maka kalau sudah dikembalikan kepada Allah, hati akan tenang. Yang sulit adalah kalau tidak ridho, maka seolah kita ingin minta hari ini, esok, lusa terkabul, seolah kita yang mengatur Allah. Padahal ayat berikutnya adalah pada khulif ya ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kita ini hamba. Hakikat hamba adalah yang pertama, penuh dengan kelemahan. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia enggak luput hilaf salah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan dhaif, lemah. Karena kita fakir, maka hakikat seorang hamba adalah la haula wala quwwata illa billah. Maka syarat berikutnya, fungsikan kita sebagai hamba Allah. Bukan Allah yang harus cocok selalu dengan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Tapi kita sebagai hamba yang harus terima suratan takdir setelah ikhtiar kita maksimal. Dan kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, syarat yang pertama, apapun masalahnya, bagaimana untuk ekonomi saya esok, kita punya Allah, serahkan kepada Allah. Kewajiban kita hanya ikhtiar maksimal, kita munajat, kita panjatkan, kita jalankan segala yang diperintahkan, jauhkan yang dilarang. Maka ridho ini berat, karena percayalah, siap-siaplah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hari-hari yang kau lalui, resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, depresi, stres menghantui hari-harimu. Jikalau kau tak ridho, seolah kau tak mensyukuri apa yang ada. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kalau sudah irji'a ila rabbik radiyah mardiyah, maka Allah pun menurunkan keridhoannya. Dengan demikian, kita harus memposisikan kita hamba Allah. Maka ayat yang terakhir surat Al-Fajr ini, setelah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga dunia, ketenangan hati. Surga dunia, kedamaian di hati. Dia Allah, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang memberi kedamaian
di hati orang-orang yang beriman, bahkan ditambah lagi kadar keimanannya. Dan kita sama-sama akrab dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang yang beriman tentram, tenang hatinya dikarenakan berzikir terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan hati yang berzikir, bukan hanya lisan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yang sebelumnya walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hatinya terpaut pada Allah, bukan hanya dia jalankan lisannya. Kalau sudah hatinya dia kembali kepada Allah. Makna zikir di sini, aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat. Di luar sholat hatinya sholat, di luar sholat hatinya terpaut kepada Allah. Dia akan tenang, dia kembalikan kepada Allah, dia ridho atas takdirnya. Allah pun mendatangkan keridoannya. Kalau sudah demikian, dia posisikan sebagai hamba. Asik, boleh jadi persoalan keuangannya belum selesai, persoalan kesehatannya belum tuntas, persoalan keharmonisan dan sebagainya belum juga tuntas. Dia telah menjalani hari-hari yang dilaluinya dengan hati yang tetap nyaman, hati yang tetap tenang. Salah besar kalau dikatakan saya sekarang sudah tenang, hutang saya beres. Boleh jadi hutangnya belum, tapi karena dia bergantung hanya kepada Allah, dia nyaman batinnya. Boleh jadi masih sakit dia, tapi dia bergantung kepada Allah. Tetap dalam nuansa sakitnya, semakin kadar keimanannya, takwanya meningkat pada Allah. Boleh jadi aneka problematikanya segudang, tapi dia jalani hari-hari dengan penuh kedamaian. Dengan demikian kesimpulannya, kedamaian di hati bukan tanpa persoalan. Kedamaian di hati adalah jika irja'i ila rabbik radiyah mardiyah. Kalau Allah sudah ridho, nikmat ini merupakan nilai-nilai dari sebuah ketakwaan. Otomatis wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, diberi jalan keluar aneka problematika hidupnya, diberi keluar aneka persoalannya. Bukan hanya itu, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Karena irji' ila rabbik, mantap tawakalnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang sudah menyerahkan semua kepada Allah, ikhtiarnya maksimal, ibadahnya bagus, munajat doa dipersembahkan, tetap ridho akan apa yang terjadi pada dirinya, keluarganya, bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Allah mendatangkan keridoannya, tawakalnya mantap, bahwa hasbuh, dicukupkan keperluannya. Dengan demikian, kalau kita raih kedamaian di hati, tanam padi, rumput pun akan ikut. Kalau kita berdekat-dekat dengan Allah, kita serahkan problem semua pada Allah, dan kita ridho, kita ini hamba, maka Allah kasih wadkhuli jannati, dan surga. Masuk dalam golongan hamba-hamba ini, masuklah ke dalam surgaku. Kalau ini dipertahankan terus-menerus, saat malaikat Israel datang memisahkan roh dari jasadnya, dia dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan tenang. Maka saat sakaratul maut, saat roh pisah dari jasad pun, layak dan pantas kembali menghadap Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.